Dan pada saat kita di kertas suara itu, kita tidak melihat, tidak ada CV-nya, tidak ada visi misi program mungkin ada di depan TPS tuh ya. Gitu. Tapi secara psikologis ketika kita lihat foto kandidat di kertas suara gitu, orang yang dilihat adalah appearance-nya, tampilannya gitu. Dan tampilan seorang kandidat istilahnya public office gitu ya. Di berbagai tingkatan gitu. Appearance itu menjadi sangat krusial. Gue juga punya contoh-contoh artis-artis yang terpilih semata-mata bukan karena mereka itu memang adalah artis. Gitu. Tapi mereka punya political charm yang bagus. Mereka bisa menata dirinya dengan optimal sebagai orang yang shifting, yang udah move on, yang udah hijrah dari public figure sebagai seorang artis menjadi calon pemimpin. Gitu. Contoh, Nurul Arifin. Nurul Arifin banyak orang yang mengatakan bahwa awal-awal beliau berkarir itu banyak sekali meragukan gitu kan. Bisa nggak sih Nurul Arifin bisa gitu nggak di pemerintahan? Ya ada stigmanya, kemudian ada stigma negatif gitu dari karena dulu film-filmnya. Karena film-filmnya gitu kan. Tapi bukan karena semata-mata gitu ya, karena artis terkenal gitu, tapi dia bisa menata dirinya. Dia bisa mulai dari bajunya, cara dia bicara, cara dia menatap orang ketika sedang berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dia bisa menata itu gitu. Selamat datang di Koreksi, teman-teman. Kita koreksi apa yang harus dikoreksi. Koreksi apa harus dikoreksi. Ini mau ngoreksi apa kita, San? Balik lagi ya, kita itu karena masih musim-musim menjelang pilkada, Pak. Banyak lah gitu kan kandidat-kandidat itu yang udah mulai pasang-pasang banner di mana-mana nih. Fotonya di medsos udah mulai berkeliaran kayak gitu kan. Sampai netizen pun udah ada yang ngeceng-cengin loh. Misalkan kayak Marcel ya di Tangsel itu udah mulai dicengin netizen tuh di Twitter di mana-mana katanya kan. Apa sih pertimbangan Gerindra ini? Secara look enggak. Secara look katanya gitu-gitulah dan lain-lain gitu kan. Kasihan banget sih sebenarnya, tapi itu risiko kandidat sebenarnya kan. Risiko kandidat benar. Akan dikritik. Tapi dari situ kan gue jadi ngelihat gitu. Ini perkara penampilan. Appearance seorang kandidat. Itu ternyata sangat disorot. Nah, kalau menurut lu, Pak, sebenarnya selama ini tuh kita punya contoh nggak sih kandidat gitu, baik di pilkada, pileg ataupun pilpres itu yang bisa dikatakan punya appearance tuh bagus gitu, dan seberapa besar sebenarnya faktor appearance gitu bagi keterpilihan kandidat gitu sebenarnya? Iya, sebenarnya sih kalau menurut gue ya, pemilihan apapun itu, pileg, pilpres, pilkada, itu kan publik itu melihat sosok. Dan pada saat kita di kertas suara itu, kita tidak melihat, kita tidak di kertas suaranya ya, tidak ada CV-nya, tidak ada visi misi program mungkin ada di depan TPS tuh ya. Gitu. Tapi secara psikologis ketika kita lihat foto kandidat di kertas suara gitu, nah itu orang yang dilihat adalah appearance-nya, tampilannya gitu. Dan tampilan seorang kandidat istilahnya public office gitu ya. Di berbagai tingkatan gitu. Appearance itu menjadi sangat krusial. Karena apa? Karena kalau seorang kandidat itu tidak bisa mengeluarkan persona kepemimpinannya, leadership kepemimpinannya, maka pemilih dia tidak punya daya tarik terhadap pemilih gitu. Ini kayak pepatah ya jadinya. A picture worth a million words. Exactly. A picture speaks 1,000 words. Dan kalau pertanyaan lo tadi, ada nggak kandidat yang berhasil gitu ya dalam konteks keberhasilan memanage appearance-nya? Betul. Ada. Siapa? Susilo Bambang Yudhoyono. 2004 beliau luar biasa loh. Artinya pada saat itu ada sesuatu yang hilang dari Ibu Megawati di Pilpres 2004 itu. Kita masih, kalau bagi teman-teman yang masih ingat ya, Ibu Mega itu jarang sekali tampil ke publik. Dan apabila padahal dia masih incumbent ya, Pak. Padahal incumbent.
dan banyak sekali kan ya pers gitu yang bertanya, beliau irit bicara. Maka kita mengenal istilah silent is gold gitu ya. Dari Ibu Mega gitu. Dan Pak SBY tampil sebagai orang yang sangat bertolak belakang dari figur Ibu Mega. Nah, tidak semata-mata kemampuan verbal beliau yang luar biasa, rapih bicaranya gitu ya. Tetapi juga appearance-nya nyanyi Jamrut, Pelangi di Matamu. Nyanyi, kalau menurut gue nyanyi dan sebagainya itu hanya gimmick aja. Gimmick aja, ya. Dan Gimmick secara aja. suara ya enakan Pak Wiranto. Maaf nih Pak SBY. Jauh. Maaf ya Pak SBY. Gue penikmat lagu lawas ya. Jadi kalau Pak Wiranto tuh suaranya emang keren banget sih. Ya kembali ke appearance ya. Dan jadi appearance yang mendukung istilahnya political charm seseorang itu bisa keluar gitu. Orang tuh karena apa? Karena kalau ada istilah gini ada istilah love at the first sight. Oh iya benar. Nah, kalau jatuh cinta pada pandangan pertama. Nah, itu sangat berpengaruh pada politik. Karena apa? Karena kita memilih sosok. Jadi bagaimana cara dia kampanye, apa yang dia sampaikan kepada pemilih, itu kalau menurut gua ya, itu nomor kesekian lah gitu ya. Yang paling berpengaruh itu adalah bagaimana dia bisa mengeluarkan persona kepemimpinan dari diri si kandidat itu, dan sehingga bisa ditangkap dalam persepsi publik pemilih itu dia adalah sosok yang bisa memimpin gitu. Nah, cantik ganteng itu relatif. Itu relatif. Nah, nggak pernah ada ukuran lah. Kata orang-orang. Kalau jelek mutlak. cantik ganteng ya masing-masing punya selera lah ya. Tapi ya itu tidak mempengaruhi yang disebut sebagai personal leadership. Gue bukan ahli psikologis ya, tapi dari pengalaman gue kelihatan gitu. Dan orang-orang yang personanya keluar karena dia, dan persona ini nggak semata-mata tentang cantik, ganteng, gemuk atau kurus gitu. Nggak juga bicara tentang baju yang harus mahal misalnya, sama sekali bukan dalam konteks itu. Ya Pak Jokowi modal baju kotak-kotak bisa ditemukan Pak Jokowi baju dimanapun, kotak-kotak, gitu lengan panjangnya selalu digulung gitu. Tetapi itu mengeluarkan charmnya dia, personal leadershipnya dia keluar dengan cara seperti itu. Nah ini yang menarik nih. Biasanya kandidat itu suka meremehkan hal-hal seperti ini. Dan kebiasaan, gue nggak tahu kebiasaan cara berpikir kebanyakan orang mungkin ya, nggak cuma di Indonesia tapi juga banyak di tempat-tempat lain juga. Kadang-kadang ketika kita mengeluarkan uang untuk yang sifatnya intangible itu agak berat. Bayar konsultan misalnya, konsultan psikologi, konsultan fashion gitu ya, ngapain sih gue bayar sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Padahal gue pernah baca tuh, sekelas Obama aja itu bayar konsultan untuk menata gaya pidato dia gitu. Iya. Nah kebanyakan kandidat-kandidat di kita itu mikirnya duit melulu. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh nggak penting lah udah gitu. Karena kalau uang itu kan tangible ya, kelihatan gitu. Dan gue ngasih gitu ke orang gitu. Jadi secara psikologis tuh gue udah ngasih, dia kelihatan senang, pasti dia milih gue. Psikologis tuh akhirnya gitu. Jadi instead of menata dirinya sebagai seorang kandidat yang proper, yang benar, dan ya, people have to pay. Ya orang harus bayar gitu. Dan ada orang-orang yang memang profesional di bidangnya, yang memang you just have to appreciate servicesnya mereka dengan lo kasih kompensasi gitu. Dan itu profesional, nggak ada yang salah dengan itu. Jadi kalau misalkan kandidat itu pengen menentukan gue pakai baju apa ya, konsultan fashion gitu kan. Ada konsultannya. Ada konsultannya. Mau appearance secara kayak tadi kau bilang lu sosok politiknya biar lebih bener, itu ya harus ada konsultan di bidang kan lu bilang jelek tuh relatif. Sekarang kalau jelek terus lu nggak mau pakai orang yang bisa memberikan input sama lu supaya lu kelihatan bagus gimana? Itu lebih parah tuh kalau kayak gitu tuh. Jadi harus keluar lah persona pemimpin itu harus keluar. Mungkin ada kandidat-kandidat yang nggak terlalu enak dipandang mata apa sebagainya. Tetapi itu subjektif. Dan itu bukan pandangan profesional. Itu kadang-kadang kan kita ngelihat tadi lo bilang Marcel gitu ya. Marcel bener ya yang calon wakil wali kota ya? Iya, Tangsel. Oke. Ya
relatif tuh, Benar. ganteng apa enggak gitu ya, itu kan relatif gitu. Tapi apakah dia bisa kelihatan apakah persona kepemimpinannya bisa kelihatan? Punya Bisa. leadership looks atau enggak? Bisa. Yang dia tidak sadari adalah selama ini dia tampil sebagai seorang komedian. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah appearance dia sebagai seorang komedian itu apple to apple dengan pemikiran atau apple to apple dengan psikologi elektoral. Oke. Itu jadi masalah. Ingat nggak Ahmad Dhani? Ya. Ahmad Dhani itu pernah maju jadi wakil, kalau nggak salah wakil Bupati Bekasi. Bekasi, ya. Gagal. Ya. Dan banyak sekali artis gagal. Nggak hanya Ahmad Dhani aja. Padahal fansnya Baladewa di mana-mana ya. Padahal fansnya di mana-mana gitu. Jadi kalau menurut gua bukan karena mereka nggak punya narasi. Mereka punya kok artis gitu ya. Sesuatu yang genuine dari pikiran mereka, dari hati mereka supaya masyarakat hidupnya bisa lebih baik, memanfaatkan otoritas yang akan mereka punya jika mereka terpilih untuk kebaikan publik. Tapi kenapa publik tidak tune in gitu? Iya, tidak catch the feeling gitu. Tidak catch the feeling karena apa? Karena nggak ada personanya. Karena sudah over pede, dia artis, influencer, apa segala macam. Padahal lu bisa tahu nggak jutaan misalnya followers lo di social media itu orang-orang yang punya KTP nggak satu. Betul. Yang kedua orang-orang yang punya KTP yang punya hak pilih di tempat lo nyalon. Belum tentu kan, gitu. Jadi appearance itu menjadi sangat penting gitu ya. Dan gue juga punya contoh-contoh artis-artis yang terpilih semata-mata bukan karena mereka itu memang adalah artis. Gitu. Tapi mereka punya political charm yang bagus. Mereka bisa menata dirinya dengan optimal sebagai orang yang shifting, yang udah move on, yang udah hijrah dari public figure sebagai seorang artis menjadi calon pemimpin gitu. Contoh Nurul Arifin. Nurul Arifin banyak orang yang mengatakan bahwa awal-awal beliau berkarir itu banyak sekali meragukan gitu kan. Bisa nggak sih Nurul Arifin bisa gitu nggak, di pemerintahan? Gitu. Ya ada stigmanya, kemudian ada stigma negatif gitu dari karena dulu film-filmnya. Karena film-filmnya gitu kan. Tapi bukan karena semata-mata gitu ya, karena artis terkenal gitu. Tapi dia bisa menata dirinya. Dia bisa mulai dari bajunya, cara dia bicara, cara dia menatap orang ketika sedang berbicara dengan orang yang bersangkutan. Dia bisa menata itu gitu. Kemudian ada lagi artis yang juga bertahun-tahun sekarang sukses di DPR ya, komedian Eko Patrio gitu, bahkan menjadi ketua Eko Hendro Purnomo. Sorry, gue masih ingetnya Eko Patrio. Gue masih ingetnya Patrio itu lebih besar dari Hendro Purnomo. Lebih besar dari nama aslinya gitu. Purnomo, ya. Tapi dia nggak mengubah nama loh. Dia nggak mengubah nama, tapi kemudian apa yang dia lakukan itu dia mencoba untuk shifting perlahan-lahan gitu ya. Awal terpilihnya mungkin ujian elektoralnya berat sekali buat yang bersangkutan. Tapi kemudian dia bisa terus-menerus bertahan dan bertahan lama gitu. Siapa lagi San? Artis yang ada di DPR. Rano Karno. Terlepas dia adalah seorang selebritis, tapi ketika dia membawakan dirinya. Nah, ini yang kedua yang terpenting nih San. Kemampuan membawakan diri itu juga menjadi kunci. Jangan sampai terjebak pada persepsi publik yang udah melekat di seorang kandidat, misalnya artis gitu ya, atau juga pemuka agama misalnya, tokoh agama, itu juga beda juga gitu. Tapi kalau tokoh agama memang orang juga melihat ya ada charmnya, dan biasanya tokoh agama itu sudah dekat dengan klientelisme juga. Iya, betul. Mereka punya ikatan patron klien dengan jamaahnya yang kuat lah istilahnya gitu biasanya. Nah, yang kita obrolin ini kan adalah orang-orang yang non tokoh agama, artis gitu ya, termasuk. Dan itu pun juga banyak tokoh agama sebenarnya yang nggak kepilih. Yang nggak kepilih juga banyak. Iya, karena tidak bisa membawakan dirinya gitu. Nah ini tadi ya Pak SBY gitu, dan Pak Jokowi gitu. Pak Jokowi juga berhasil juga gitu. Pak Prabowo juga, jangan salah. Pak Prabowo itu juga gagah kan, beliau pakaiannya selalu rapi gitu ya. Charmnya ada. Tapi kenapa di 2009, kalau 2009 sulit lah, beliau calon wakil soalnya kan. Di 2014 dan 2019 beliau kalah gitu. Karena ada sesuatu yang
ada sesuatu yang beliau belum adjust gitu dengan perubahan. Jadi kayak seolah-olah tuh emang ini bisa dikatakan dari 2009 juga gitu. Exactly. 2009, 2014, 2019. Iya. Pak Prabowo itu jadi kayak masih kandidat pemimpin militer gitu, bukan bukan presiden gitu. Iya, civil charm-nya tuh nggak ada beliau tuh. Pemimpin sipil gitu loh. Orang masih tuh pengen mimpin korps gitu loh. Iya. Orang tuh ngelihatnya oke, gagah, tegas gitu ya. Tapi nggak masuk tuh, nggak pindah. Mindset orang nggak pindah dari orang yang gagah, tegas, berubah ke dukungannya di kertas suara, nggak berubah. Iya, itu beda dengan kegagahan dan ketegasan SBY di 2004 gitu loh. Jauh. Iya. Jauh, karena Pak SBY itu aroma sipilnya itu terasa gitu. Karena beliau nggak meledak-ledak. Kalau Pak Prabowo kan meledak-ledak banget gitu. Banyak banget malah jadi meme kan, yang dia gebrak-gebrak meja segala macam gitu. Itu akhirnya nggak shifting jadi dukungan suara gitu. Ya, meskipun di video Pak Prabowo gebrak meja, sebenarnya gue lebih lucu Amin Raisnya sih di situ. Amin Raisnya takut tiba-tiba di situ. Iya. Nah itu appearance itu tidak hanya tampilan semata-mata, tetapi juga bagaimana ya bahasa tubuh ya secara keseluruhan. Kemudian pakaian yang dikenakan itu juga berpengaruh banget gitu. Oke, tapi pertanyaannya kemudian gini Pak. Tadi kata lu adalah appearance ini berpengaruh ke cinta pada pandangan pertama. Tapi kan gini nih, nggak semua orang, nggak semua kandidat juga itu tahu cara bagaimana dicintai orang lain di pandangan pertama nih. Oke. Jadi kadang ada yang punya asumsi gitu, atau yang merasa bahwa ini akan bisa tampilan gua, gesture gua, gaya bicara dan lain-lain, pokoknya appearance-nya itu akan bisa dicintai orang. Misal nih, kita ngomong kemarin paling dekat aja di 2024 ketika Ganjar dapat usul katanya dari Pak Jokowi untuk pakai baju hitam putih. Itu kecelakaan loh. Nah, itu kan dijustifikasi bahwa nggak bisa. Ini kita tidak hitam atau putih gitu. Ini tidak abu-abu tapi hitam atau putih, benar atau salah dan lain-lain gitu. Tapi orang kan kemudian ya kayak yang waktu itu berkembang gitu. Oh, ini sama kayak di Alcatraz, selimut rumah sakit apa. Ini kan bicara soal simbolik kemudian antara apa ya, kalau bahasa teorinya itu antara signifier dan signified ya. Yang ditandai dan tanda itu harus klik gitu kan maknanya. Nah, ini gimana sebenarnya? Ada nggak sih metodologi kemudian yang bisa membuat seorang kandidat itu tahu nih, kalau gue bersikap begini, kalau gue tampil begini, terlepas dari bagaimana cara dia nanti membentuk sikapnya, tapi itu bisa memiliki dampak secara elektoral. Ada nggak sih cara? Ada. Apa tuh, Pak? Survei. Oke. Sesimpel itu. Jadi nggak cuma elektabilitas ya? Nggak cuma elektabilitas. Nah, Ganjar adalah contoh yang sangat bagus ya, kalau lo bicara Ganjar ya. Karena gini, ada yang namanya echo chamber. Nah, gue pernah punya pengalaman, kebetulan seorang klien gitu ya. Dia sangat percaya diri bahwa masyarakat di tempat dia akan maju, itu sangat suka dengan hal-hal yang berbau spiritual. Tapi lebih kepada kejawen gitu ya. Sehingga kesimpulannya adalah saya harus pakai baju warna hitam. Ya kan? Iya. Lalu gue nggak bisa ngomong apa-apa. Oke, pandangan yang bersangkutan bisa jadi benar. Pandangan saudara bisa benar, pandangan saudara bisa jadi salah, benar gitu. Jadi gue nggak punya kata-kata lain selain ya kita uji aja. Kita uji di dalam survei. Hanya ada satu jalan, keluar dari subjektivitas. Ini yang paling penting nih, keluar dari subjektivitas. Kalau mau menang, do your job correctly. Kalau mau menang, kerja yang benar. Jangan apa-apa tuh dinilai dari sudut pandang subjektivitas kita semata-mata. Akhirnya kandidat orang tadi lu survei nggak? Disurvei. Keluar hasilnya. Iya. Dengan cara kita lakukan yang namanya ada yang namanya messaging test gitu ya. Kita coba gitu. Yang dites ini tidak hanya message si kandidat, tetapi appearance si kandidat. Kita uji secara ilmiah dari berbagai macam foto dan sebagainya. Ternyata ketika dia pakai baju hitam, skornya paling rendah. Artinya kalau dia kampanye pakai baju hitam, jelek di mata publik gitu, di mata publik pemilih di tempatnya gitu. Iya. Dark lah istilahnya gitu kan. Ya gelap, pokoknya nggak disukain sama orang gitu. Nah, orang kemudian skornya ada skor yang lebih tinggi misalnya ketika dia pakai peci.
Masalahnya adalah ketika dia pakai peci tinggi. Tapi ketika dia pakai peci dengan baju warnanya, variabel warna bajunya, traksinya juga beda-beda di pemilih. Nah, dan ini perlu gue sampaikan juga. Tadi lo bilang masalah Mas Ganjar gitu ya. Pak Jokowi itu orang yang sangat ya beliau presiden yang boleh terbilang sukses lah. Betul. Approval rate-nya tinggi dan sebagainya itu. Terlepas dari ya, persepsi terhadap approval rate. Nah, itulah terserah, itu terserah masing-masing. Yeah. Tapi Mas Ganjar pada saat itu ya mengatakan bahwa ini adalah arahan Pak Jokowi, itu salah besar. Pak Jokowi itu bukan fashion designer. Beliau adalah seorang presiden yang hebat. Tapi dia bukan orang yang ahli dalam itu. Kalaupun misalnya Pak Jokowi pakai baju kotak-kotak, baju lengan putih, dan dia gulung, pada saat itu works gitu ya. Kita nggak tahu apakah itu hasil dari konsultasi profesional atau itu by default. Karena Pak Jokowi, he is bigger than his appearance. He is bigger than what he wears gitu loh. Jadi mendengar Pak Jokowi dalam konteks itu salah. Kalau menurut gua ya, menurut gua keliru gitu loh. Artinya gini loh, kita bisa saja tadi ya subjektivitas. Kedua, kita juga harus melihat juga orang yang memberikan input kepada kita juga punya kredensial apa gitu. Nah, itu kan kita harus lihat. Jadi nggak juga semata-mata ikut kata orang, apa yang menjadi selera kita. Bahkan San, kalau gua tuh agak ekstrim ya. Kalau sama klien misalnya gitu, gue selalu katakan bahwa selama masa kampanye Anda jangan jadi diri Anda. Ya, tapi jadi apa yang pemilih mau. Apa yang pemilih mau. Dan untuk bisa mengetahui apa yang pemilih mau, you do the survey. You pay a lot of money for a single survey, but you have to do it gitu. Kalau enggak akan jadi serba subjektif dan malah boncos jadinya. Akhirnya jadi malah boncos gitu kan. Apalagi kalau misalnya ngedengerin suami atau istri gitu ya. Ngedengerin keluarga, anak-anak, teman-teman dekat doang. Nggak bisa. Ya kalau suami keluarga oke lah gitu ya. Oke, lu dengerin keluarga lo gitu. Tapi apa selera keluarga lo itu adalah selera pemilih? Selera publik. Nah, itu belum tentu. Nggak tahu gitu. Apalagi ngedengerin dukun. Apa kita kacau. Ini bukan merendahkan profesi dukun sebenarnya. Bukan. Tapi dalam hal lain ya boleh didengar gitu dukun, tapi ini soal politik. Ini ya iyalah, bukan ini masalah bagaimana nih mata orang nih ya, mata dan persepsi orangnya begitu ngelihat lu gitu di kertas suara, pengennya nyoblos lu gitu. Gak usah pakai dukun. Kecuali itu calon kena teluh gitu. Ke dukun boleh, tepat kayak dia lagi sakit ke dokter kayak gitu kan. Tapi dokter kan tidak bisa membuat strategi. Iya nggak bisa lah. Elektoral yang tepat untuk menentukan pemilih. Nggak bisa. Ini ada juga yang menarik nih. Dan ini juga San, ada contoh ya. Misalnya apa? Bandung, kota Bandung. Itu kan luar biasa. Atalia, istrinya Pak RK ya. Survei terakhir itu di atas 60%. Iya, di atas 60%. Itu luar biasa loh ya. Dan ingat apa yang beliau itu harus hati-hati. Ibu Atalia itu harus hati-hati. Dia boleh menang dengan suara yang sangat fantastis, bahkan Partai Golkar untuk pileg ya. Untuk pileg di DPR RI. Partai Golkar ini sejarah kan bagi Partai Golkar dapat 2 kursi sekaligus di Kota Bandung. Kota Bandung yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Nggak pernah terjadi. Nah, di survei-survei hari ini, Atalia nomor 1 gitu ya. Tapi ketika dia tidak bisa membawakan dirinya dalam konteks yang tepat, karena pileg DPR RI jauh beda dengan wali kota. Sekarang begitu. Tapi ketika muncul sebagai kandidat, bagaimana appearance-nya, bagaimana attitude-nya, bagaimana narasinya, bagaimana cara dia berkomunikasi ke publik. Hari ini given. Atalia Ridwan Kamil hari ini given. Tinggi angkanya given. Hati-hati dengan kompetitor-kompetitor lain yang belum muncul nih. Belum terasa nih gitu. Nah, ketika muncul bagaimana dia nanti gitu ke depan. Nah, hal-hal seperti ini yang menurut gua ya, appearance itu menjadi sangat penting. Iya. Soalnya appearance itu juga ini dalam sudut pandang ini ya marketing politik gitu secara riset gitu kan. Ini akan berkaitan juga bagaimana nanti pengelolaan medium kampanye. Yes, betul. Medium ya baik itu yang luar ruangan artinya kayak baliho, poster maupun ya medium-medium baru gitu. New media kayak ya internet, medsos gitu ataupun ya di televisi, media-media elektronik dan lain-lain. Dan ini kan gue jadi ingat ketika Ronald Reagan. Ronald Reagan itu orang selalu jadi
contoh bagaimana televisi itu bisa menjadikan seseorang presiden. Tapi bagi gua itu bukan soal mediumnya. Tapi Ronald Reagan itu emang ya benar-benar sweet dengan benar-benar pas gitu dengan medium televisi itu karena dia mampu membawakan dirinya sesuai dengan pemirsa televisi gitu, penonton televisi yang dimau penonton televisi yang itu mungkin mayoritas masyarakat Amerika yang menonton televisi. Dia tahu data-data tentang apa sih yang disukai dari sosok kandidat politik yang tampil di layar kaca. Wih, layar kaca HP sekarang. Jadi bukan kaca juga tuh. Iya gitu loh. Oke. Ini kan kalau ada gium gitu ya di jurnalisme itu, bahwa jurnalis medium bisa berubah tapi jurnalisme tetap sama. Bagi gua dalam konteks sosok appearance itu pun sama gitu. Mediumnya bisa berubah gitu tapi memperkuat political looks, leadership looks, artinya appearance sosok itu ya tetap sama caranya gitu. Iya, benar. Setuju. Dan tadi ya kembali ke obrolan tentang Atalia gitu. Gue juga menarik juga melihat salah satu kandidat wali kota Bandung. Siapa tuh? Farhan. Oh, oke. Gue ngelihatnya anggota DPR RI. Anggota DPR RI unfortunately nggak kepilih kembali. Nggak kepilih lagi ya. Pakai celana pendek. Gue nggak tahu apakah itu sering pakai celana pendek maksudnya. Dan yang gue lihat adalah ketika beliau diwawancara oleh Pikiran Rakyat. Oke, dan itu ada di channelnya Pikiran Rakyat ya kalau nggak salah ya, beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah. Itu sih kalau menurut gua enggak banget. Karena ada satu kata kunci dalam appearance ini. Adalah orang itu ingin melihat seorang kandidat itu sebagai seorang pemimpin. Jangan sampai terjebak ke dalam friend zone. Udah jatuh cinta pandangan pertama ujung-ujungnya friend zone, sakit. Karena apa? Karena ketika lo ngerasa bahwa gua harus tampil sebagaimana layaknya rakyat umum, rakyat biasa. Oke, orang akan melihat lo sebagai teman, at par sebagai kawan, tapi lo bukan pemimpin gua. Lo emang deket sama gua gitu, bisa diajak ngobrol, lo tahu apa yang gua mau, lo tahu gua bisa curhat sama lo. Penampilan lo oke banget gitu sebagai anak muda, karena lo seolah-olah jadi si kandidat ingin menjadi bagian dari pemilih. Iya, tapi akhirnya cuma sebatas sebagai peer playing partner aja. Akhirnya gitu. Persepsi terjebak pada gitu tadi. Friend zone tadi. Bukan teman main. Jadi bukan pemimpin kita. Lo adalah kawan kita. Misalnya ya ketika seorang kandidat itu lebih senior misalnya usianya. Ya lo adalah bapak dan om gitu yang bisa ngedengerin kita gitu. Tapi yang bisa ngebimbing kita. Gitu, tapi kalau mau jadi pemimpin tar dulu gitu. Kayaknya ada yang lebih benar dah. Gitu. Kayaknya gitu. Nah, ini bahaya nih. Ya artinya kalau yang gue tangkap kembali ke Farhan tadi ya. Maksud gue tuh gini. Celana pendek tadi itu kan subjektif gue. Betul. Ya harus diuji. Harus diuji gitu. Harus diuji. Lu nggak akan tahu bener apa enggak, itu semua subjektif gitu. Kalau lu uji dengan metodologi yang tepat, nah lo baru bisa tahu ini benar apa enggak. Dalam opini gua gitu, dalam hemat gua, seorang kandidat ketika belum melakukan survei secara saintifik bagaimana appearance dia ke publik itu akan work atau enggak, lebih baik main aman aja deh gitu loh. Iya. Dan survei itu enggak semata-mata elektabilitas kan. Iya. Nggak bisa, lo harus berani mensurvei diri lo sendiri. Gitu. Lo yang hari ini misalnya ketika lo mau maju jadi wali kota atau bupati, Ahsan yang pakai topi itu bagusan pakai topi apa enggak gitu. Bagusan pakai topi warna hitam atau warna lain misalnya. Tapi sebenarnya nih gue sadar udah nggak bagus gitu. Soalnya banyak yang komen di YouTube gitu. Copot dong topinya, topian mulu gitu. Cuman ini perkara gue nggak pede kalau gak pakai topi dan gue nggak lagi nyalon. Iyalah itu kan. Gue kan cuma contoh doang gitu. Ya contoh tadi lah kayak ada klien-klien ya yang percaya sekali dengan baju warna hitam gitu. Ternyata nggak begitu persepsi publik gitu. Iya dan jadi itu tadi karena itu para kandidat itu bukan gua yang cuman nongol di YouTube gitu loh maksudnya. Ya, tenang. Jadi hari ini kita mengoreksi pandangan bahwa appearance itu tidak perlu, ternyata itu sangat penting. Sangat penting, terutama sangat penting untuk diuji. Untuk diuji. Biar nggak salah tampil. Yes. Apalagi salah panggung.
Nanti jadi kejebak friendzone. Ini apa sih, kayak koreksi percintaan jadi. Udah jatuh cinta pandangan pertama, kemudian friendzone. Oke lah. Oke. Sip. Sampai jumpa di Sampai koreksi episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe PSG Podcast ya, kawan-kawan. Thank you. Thank you.